Demikian nama pria tua itu kembali berdiri di depan meja resepsionis. Dengan kedua tangan yang gemetar karena usia, ia mencoba lagi mengeluarkan KTP-nya, tapi kini tangannya ditepis kasar oleh satpam. "Udah, Pak. Jangan bikin malu diri sendiri. Ini tempat profesional, bukan tempat minta-minta." Seketika matanya mulai memerah, tapi bukan karena marah, melainkan karena sedih. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk mereka yang mengaku mengurus ibadah ke tanah suci, tapi hatinya belum suci. Ia masih berdiri tegak di tengah ruangan, walau tubuhnya terlihat ringkih dan lelah. Seseorang dari lantai 2 bahkan melongo ke bawah dan berseru, Itu siapa yang ngotorin lantai ya? Kalian kok biarin aja orang kayak gitu masuk?" Lalu terdengar suara tawa lagi, kali ini lebih lantang. 1-2 staf tertawa sambil menutup mulut. Beberapa pelanggan ikut tersenyum, seolah mendukung perlakuan tidak manusiawi itu. Detik itu, hati Pak Hadi terasa tercabik. Ia tak habis pikir, kenapa orang-orang yang mengurus perjalanan spiritual justru menjadi hakim atas pakaian yang ia kenakan. Ia tak minta dihormati. Ia hanya ingin didengarkan. Tapi yang ia terima hanyalah cemooh, tawa, dan tatapan jijik. Semuanya datang bukan dari preman atau pelacur, tapi dari orang-orang berpakaian rapi dan membawa nama Allah dalam usahanya. Bukankah semua yang berhaji datang dari arah yang sama, berkumpul di satu padang luas dengan baju yang sama, tanpa perbedaan? Bukankah niat itu lebih dulu datang dari hati, jauh sebelum datang dari rekening ban? Namun suara hatinya hanya bergema dalam batin. Ia tetap diam, tak menjawab satupun caci maki yang datang silih berganti. Ia hanya menunduk, matanya tertuju pada tas kain yang menggantung di tangannya, satu-satunya benda yang tak pernah ia lepas selama perjalanan. Tas itu usang, warnanya kusam, talinya mulai robek. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang akan membuat semua yang tertawa itu berhenti seketika. Karena sesungguhnya Pak Hadi bukan orang miskin. Ia bukan gembel seperti yang mereka kira. Ia adalah seorang petani sukses di kampungnya, yang telah bekerja puluhan tahun dengan keringat dan tanah. Ia menabung sedikit demi sedikit, menjual panen demi panen, hingga akhirnya terkumpul uang yang cukup untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dan hari ini, ia datang dengan penuh semangat, hanya untuk dihancurkan oleh arogansi. Namun dia tidak akan mengamuk. Dia tidak akan memaki. Tidak seperti mereka yang mencaci tanpa rasa takut. Ia tahu, saatnya akan datang, saat semua wajah congkak itu akan tertunduk malu. Dan momen itu sudah sangat dekat. Dengan perlahan, Pak Hadi mengangkat tas kain kumalnya ke atas meja resepsionis. Para staf langsung bereaksi. Salah satu dari mereka bergumam sinis, "Hati-hati, jangan-jangan ada tikus mati di dalam." Yang lain tertawa geli sambil menutupi hidung, berpura-pura jijik. Beberapa pelanggan pun melirik tak nyaman, seolah pria tua itu membawa ancaman dalam tas dekilnya. Tapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Pak Hadi tidak menggubris. Tangannya mulai membuka resleting yang sudah karatan. Pelan-pelan, ia menyibak isi tas itu, memperlihatkan sesuatu yang membuat udara dingin AC tiba-tiba terasa sesak. Tumpukan uang tunai, rapi terikat, pecahan 100.000 rupiah, 1 miliar rupiah dalam bentuk nyata. Uang itu bukan mainan, bukan tipu-tipu. Semua asli, masih segel, masih utuh. Sekejap, suasana ruangan berubah. Tawa berhenti. Bibir yang tadi mencibir kini terkatup rapat. Resepsionis yang tadi hendak memanggil satpam kini mematung dengan mata membesar. Staf pria berjas hitam yang barusan merendahkan Pak Hadi, mendadak diam seolah kehilangan lidah. Bahkan satpam yang tadi hendak mendorong keluar Pak Hadi, kini justru mundur perlahan. "Ini," ujar Pak Hadi tenang, "uang hasil jerih payah saya selama 30 tahun. Saya ingin daftar Haji Plus, bukan minta-minta." Suara itu pelan, tapi menggema seperti petir di kepala semua orang. Tak ada yang menyangka, dalam tas kumal yang mereka remehkan itu tersimpan sesuatu yang tak mereka miliki meski bekerja seumur hidup. Manajer biro haji yang duduk di lantai 2 langsung turun tergesa-gesa. Dengan wajah penuh senyum yang dipaksakan, ia mendekat dan menjabat tangan Pak Hadi berkali-kali. "Wah, maaf Pak, maaf sekali. Tadi staf kami salah paham. Tentu kami siap bantu prosesnya. Kami bahkan bisa bantu proses VIP, Pak. Biar Bapak langsung dapat kloter tercepat." Kini semua berebut ramah. Resepsionis tadi tiba-tiba berubah menjadi pelayan paling sopan. Satpam yang hampir mengusir kini menunduk malu.
Seorang staf wanita bahkan menawarkan air minum dengan tangan gemetar. Semua menjadi manis dalam sekejap. Manis yang dipenuhi rasa bersalah dan kemunafikan. Namun Pak Hadi tidak duduk. Ia hanya memandangi mereka dengan sorot mata tajam.